Lepas hidup enak, semuanya baik-baik saja, waduh. Kayak agamis. Ketemu assalamualaikum, rajin zikir, rajin doa, rajin sedekah, rajin buat, pas imannya naik. Nanti pas imannya turun, oh nggak kelihatan, masjid nggak kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah ala kulli halin wa ni'mah. Asyhadu an la Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah pengajian qablal maghrib Masjid Jami' Syekh Burhanuddin rahimahullah. Melanjutkan pembahasan kita pada perjumpaan yang berlalu, masih masalah tingkatan keyakinan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahlul imani fil yakin ala salasi darajatin. Adapun ahli iman di dalam keyakinan itu ada 3 derajat. Gak sama-sama imannya, tapi kadar keimanannya beda-beda. Sama dengan emas, tapi karatnya beda-beda. Ada yang 18 karat, emas-emasan, pakai 2 hari udah hitam. Ada yang 24 karat, ada yang 36 karat. Sama emas tapi beda karatnya. Kira-kira iman kepada Allah sama dengan seperti itu. Mana aja ada yang 3 tingkatan iman tadi. Kemarin sudah kita bahas yang pertama. Al-ula, adapun derajat yang awal. Wa ya adapun pula darajat ashabil yamin adalah derajatnya ashabul yamin atau kelompok kanan. Jadi dalam Quran itu ada ashabul yamin, ada ashabus shimal, kelompok kanan dan kelompok kiri. Ahlul jannah dan ahlun nar. Jadi besok di akhirat itu manusia berkelompok-kelompok, rombong-rombongan. Yang nggak punya kepala rombongan besok ya bingung di akhirat mengikut siapa. Ashabul yamin atas diku adalah membenarkan al-jazimu yang kokoh, ma'imkani tasjiki di dalam sertanya masih ada peluang ragu. Ini ashabul yamin. Ini kelompok ahlus surga. Di barat emas ini ya emas 14 karat lah. Udah emas, udah masuk talase.
sudah masuk hitungan, cuman kadarnya sedikit. Jadi ashabul yamin, orang yang iman kepada Allah, kokoh imannya, tahan uji, tahan banting, tahan cobaan. Cuman kadang-kadang datang angin keraguan-raguan kepada Allah, terutama di saat menerima ujian. Kalau pas hidup enak, semuanya baik-baik saja, waduh, kayak agamis. Ketemu assalamualaikum, pas duit banyak, assalamualaikum, pas duit banyak. Nggak punya duit, nggak ada assalamualaikumnya. Ya. Jadi imannya kokoh, kuat, tapi kalau datang ujian kadang-kadang angin keraguan-raguan kepada Allah berhembus. Benar nggak nih, ada Tuhan nggak nih? Kok dibiarin aja sama Tuhan? Padahal kita udah begini udah. Tapi dia yakin sama Allah, sholatnya jalan terus, doanya jalan terus, zikirnya jalan terus. Tapi dia ragu, kadang-kadang timbul keraguan-raguan. Nah, yang model begini disebut dengan ashabul yamin. Dia ada jatahnya besok untuk masuk surganya. Ada juga ashabul dablek, nah, itu repot. Yang kedua, ad-darajatus tsaniyatu wa ya ad-darajatul muqarrabina isti'la'ul iman alal qalbi wa sabatu fi hatta la yajuza an naqilu bal la yatasawwaru wujuduhu fadlan an imkani wa fi hadhihi darajati yasirul ghaibu ka'annahu syahadatun wa yu'abbaru bil yakin. Kelompok kedua, yang tadi kelompok emas 14 karat, tapi udah emas 14 karat lah, yang penting emas, dijual-jual walaupun murah masih laku, masih ada harganya. Itu kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, ad-darajatus tsaniyatu, adapun derajat yang kedua, wa ya adapun as-saniyah adalah darajatul muqarrabina, derajatnya para muqarrabin. Muqarrabin itu orang yang mendekatkan kepada Allah. Maksudnya apa sih muqarrabin itu? Orang yang nyaman hanya dekat dengan Allah. Dia mulai gerah, nggak nyaman dekat dengan selain Allah. Itu muqarrabin itu. Duit dia udah nggak nyaman. Kalau banyak duit malah dia bingung. Nah, kalau kita sama duit kok masih adem, ya berarti belum muqarrabin. Berarti masih minimal ashabul yamin lah. Jadi tes-tesannya begitu. Tenang mana selesai ibadah dengan selesai nerima duit. Selesai zikir misalnya, selesai doa, tentrem. Atau tentremnya selesai megang duit banyak, dapat busuran, megang duit 1 M, tenang nggak? Kalau tenang berarti belum masuk muqarrab. Bisa-bisa nanti masuk min darajatid dablek. Wa ya ad-darajatul muqarrabina adalah al-istila'ul iman, olehnya menguasai iman alal qalbi, atas hati. Di derajat muqarrabin ini hatinya sudah dikuasai oleh iman. Kalau derajat yang pertama hatinya sudah dimasuki oleh iman.
Iman sudah masuk ke dalam hatinya. Kalau yang kedua ini hatinya sudah dikuasai oleh iman. Wasabatuhu, dan tetapnya iman fihi, di dalam hati. Artinya imannya udah nggak keluar masuk. Ya. Jadi kalau imannya para sahabat dulu itu turun naik. Kadang imannya kuat, wah kelihatan rajin jamaah, rajin zikir, rajin doa, rajin sedekah, rajin buat. Pas imannya naik, nanti pas imannya turun, oh nggak kelihatan, masjid nggak kelihatan ya, tak kemana perginya. Itu pas iman turun. Jadi para sahabat dulu imannya turun naik. Nah kalau kita umat akhir zaman ini imannya keluar masuk. Nah yang repot nih, jadi jangan sampai kedatangan malaikat maut, iman pas keluar, imannya pas ke Jakarta, orangnya di Bekasi, imannya pas jalan-jalan ke Jakarta. Wasabatuhu fi hatta la yajuza, sehingga tidak lewat, tidak terlintas maksudnya. Anaqidu, apa perkara, hatta la yajuza, sehingga tidak lewat, apa anaqidu, perkara yang meragukan. Jadi di hatinya tidak ada lagi yang melintas sesuatu yang buat dia ragu pada Allah. Ini muqarrabin. Nah kalau yang ashabul yamin tadi mantap tapi kadang-kadang ragu. Ashabul yamin. Nah kalau ragu kadang-kadang mantap itu ashabus simal. Bahaya itu. Nggak pernah yakin sama Allah. Pokoknya dibilangin ngeyel jawabnya. Yakinnya cuma sekali doang pas menerima duit, yakin sama Allah sebentar. Agak 1-2 jam. Nah itu lagi nggak percaya lagi dia sama Allah. Itu ashabus simal. Kalau ashabul yamin yakin sama Allah, dapat ujian kadang-kadang. Tapi kalau al-muqarrabun ini tidak ada lagi sesuatu yang melintas di hatinya yang membuat dia ragu kepada Allah. Ini al-muqarrabun. Bal yatasawwaru, tetapi tidak menemui apa wujudnya keraguan-raguan, fadlan sama sekali. Amingkani, dari bertempatnya apa keraguan-raguan. Bahkan di hatinya itu sudah tidak ada lagi tempat untuk keraguan-raguan kepada Allah. Ini muqarrabun. Jadi jangankan ragu, tempat keraguan-raguannya udah nggak ada di hatinya. Ini orang yang didekatkan oleh Allah kepada. Jadi dia betul-betul mantap dengan Allah. Wa fi hadhihi darajah, maka di dalam ini derajat orang yang sudah sampai ke derajat muqarrabun ini, yasiru, jadi apa al-ghaibu, perkara yang gaib, karena sepertinya perkara yang gaib, syahadatun, nyata. Wa yu'abbaru, dan dikatakan apa ini iman, bil yakin, dengan iman yakin. Nah, ini kelompok iman yakin. Kalau yang pertama itu cuma kelompok iman, ashabul yamin. Kalau kelompok muqarrabin, iman yakin. Artinya iman yang sudah tidak ada keraguan-raguan. Sama Allah tidak ragu lagi. Tidak meragukan kehebatan Allah lagi. Kemahakuasaan Allah. Itu kelompok yang kedua. Ada rojatus salisatu, adapun kelompok yang ketiga.
Wa ya adapun darajatus salis, darajatun nabina adalah derajatnya para nabi. Wa kumali warasatin, dan sempurnanya beberapa pewarisnya para nabi. Minasyiddiqin, daripada kelompoknya orang-orang yang siddiq. Kelompok yang ketiga asyiddiqin. Jadi ashabul yamin, mukarrabin, siddiqin. Nah, siddiq ini kelompoknya para nabi dan para pewaris nabi, para ulama yang siddiq. Ayasyirah adalah hendak jadi apa al-ghaibu perkara gaib, syahadatun nyata. Jadi kalau bagi ashabul yamin tadi masih ada keraguan pada Allah di saat diuji, di kelompok al-mukarrabin tidak ada sedikit pun keraguan pada Allah. Cuman yang gaib itu baru kayak nyata, baru terbayang-bayang. Tapi bagi kelompok as-siddiqin, yang gaib itu betul-betul sudah zahir. Kalau dia lihat ke langit dan tembus penglihatannya, sampai ke langit ke-7, surga yang 7, sampai ke Baitul Ma'mur, sampai ke tembus pandangan. Seperti yang pernah dialami oleh Syekh Burhanuddin dalam waktu dia belajar kepada gurunya Syekh Abdul Rauf Singkil di Aceh. Suatu hari gurunya memerintahkan beliau untuk mengambil buku di masjid, kitab-kitab, suruh ambil di masjid, disuruh bawa pulang. Kemudian gurunya berkata, wahai Burhanuddin, nanti kalau kamu sampai telah mengambil buku di masjid, mau pulang, maka sampai di tengah jalan berhentilah kamu sebentar. Kemudian lihatlah ke atas. Kemudian lihat ke bawah. Dan apa nanti yang kamu lihat? Nah, sesampai kamu di rumah, tolong ceritakan. Benar, Syekh Burhanuddin ini taat sama gurunya. Dia pergi mengambil kitab ke masjid, kemudian dibawa pulang. Sampai di tengah jalan sebelum pulang, dia berhenti lalu lihat ke langit. Begitu dia lihat ke langit, maka terlihatlah baginya 7 lapis langit dan pemandangan yang tidak bisa diceritakan. Nah, itu kelompoknya asyiddiqin. Kalau kita jangankan 7 lapis langit, apa yang ada di balik dinding aja nggak kelihatan. Kenapa? Hijabnya terlalu tebal, dosanya terlalu banyak. Dilihatnya ke atas, nampaklah olehnya 7 lapis langit, 7 surga, dan hal-hal yang tidak bisa diceritakan karena begitu hebat. Kemudian dia melihat ke bawah pun tembus ke bawah, 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Jadi tidak ada yang membatasi pandangan mata. Itu maksudnya kelompoknya warisnya para nabi dan orang-orang siddiq. Dan terbukti setelah beliau kembali ke kampung halamannya, beliau menyebarkan agama Islam tidak dalam waktu yang lama, waktu yang sebentar saja. Islam sudah tersebar ke seluruh alam Minangkabau, bahkan di luarnya. Kerajaan Pagaruyung yang tadinya agamanya Hindu dan Buddha mampu diislamkan oleh Syekh Burhan. Kenapa? Karena memang kelasnya udah kelas pewaris Nabi. Wa yu'abbaru, dan dibahasakan anha apa ini derajat bil kasfi dengan bahasa mukasyafah atau kasaf, terbukanya hijab, wal iyani, dan terang-terangan. Jadi tidak ada lagi zahir, tidak ada lagi batin. Bagi orang yang sudah sampai ke derajat ini, sudah nyata terang baginya semua.
Nah, kalau kita minimal ashabul yamin aja lah, hebat. Muqarrabin kelihatannya berat, ya, pengaruh dunia berat. Jadi kalau lihat duit matanya masih hijau, tidak bisa masuk muqarrabin. Kalau masih ribut urusan dunia, nggak bisa masuk muqarrabin. Paling tinggi ya ashabul yamin, jangan sampai ashabus simal. Kalau kita masih mempermasalahkan urusan dunia, tidak bisa masuk muqarrabin, apalagi asyid yakin, jauh sekali. Wa baina ahli kulli darajatin tafawutun fi darajati. Tafawutun ba'idun wa kullu fadilin wal ba'du afdal. Wa zalika fadlullah yu'ti man yasha'. Wallahu dzul fadlil 'azim. Wa baina ahli kulli darajatin, dan di dalam antaranya ahlinya tiap-tiap derajat. Artinya antara derajat yang satu dengan derajat yang seterusnya. Jadi ada 3 kelas. Nah, kata Allah dalam Al-Quran, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Yang paling mulia kata Allah di sisi Tuhanmu adalah yang paling takwa, yang paling bertakwa. Berarti nggak sama derajatnya manusia di hadapan Allah. Takwa itu pun bertingkat-tingkat. Tingkat yang pertama ashabul yamin, jarak antara tingkatan ashabul yamin dengan muqarrabin itu sangat jauh. Ya ibarat jaraknya jadi apalah. Kalau pejabat apa? Kalau daerah ibarat jaraknya RT dengan provinsi, jauh. Begitu pula jarak antara muqarrabin dengan asyidiqin itu juga jauh. Wa baina ahli kulli darajatin, dan di dalam tiap-tiap antaranya ahli setiap derajat tadi tafawutun, adapun jarak bidarajatin dalam derajatnya orang-orang mukmin. Tafawutun, adapun jarak ba'idun yang sangat jauh. Jadi derajatnya ashabul yamin, orang yang iman sudah masuk ke dalam hatinya, dengan orang yang baru sekedar mengaku beriman itu sangat jauh. Jadi ashabul yamin itu adalah kelompok orang yang iman sudah masuk ke dalam hatinya tapi belum menguasai hatinya. Makanya kadang-kadang dia masih ragu, terutama datang ujian, ya. Ibarat ibu-ibu terutama pas nggak punya duit, nah ragunya sama Tuhan keluar. Kalau lancar, nggak ragu, yakin. Bisa ceramah kadang-kadang. Kalau pas lancar rezekinya bisa ceramah dia. Bisa menasihati juga. Tapi nanti pas rezekinya seret, dia ragu malah kepada Allah. Kalau pas rezekinya banyak, dia bisa menasihati saudaranya. Ada saudaranya telepon misalnya. Gimana nih? Kak, tolong Kak, ada apa? Wah ini masalahmu ini. Bisa ceramah dia, ceramah. Wah kamu harus begini. Tapi giliran dia sendiri yang kena masalah, bingung nih. Ini ashabul yamin. Iman sudah masuk ke dalam hatinya, cuman belum menguasai hati. Beda jauh dengan orang yang imannya baru di mulut, belum masuk ke dalam hatinya, jauh jaraknya. Jadi orang yang imannya hanya baru sekedar ngaku-ngaku di mulut, dengan orang yang iman sudah masuk ke dalam hati, jaraknya jauh. Begitu pula sebaliknya,
orang yang imannya udah menguasai hatinya dengan orang yang iman baru masuk ke dalam hatinya, derajatnya juga sangat jauh. Begitu pula orang yang imannya sudah mengeluarkan nur. Asyiddiqin itu orang yang imannya udah mengeluarkan nur sehingga udah bisa nyedot orang. Kayak wali-wali itu, kayak Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Ampel, itu imannya udah mengeluarkan, sehingga nur-nur tadi yang menarik jiwa-jiwa roh-roh manusia untuk datang kepada orang tersebut, baik dia waktu hidup maupun sudah meninggal. Kayak Syekh Burhanuddin itu ribuan orang, apalagi bulan Safar penuh puluhan ribu yang ziarah. Kenapa? Karena beliau udah sampai ke tingkatan asyiddiqin. Kita jangankan nanti mati, hidup aja nggak ada yang ziarah kita. Kalau nggak kepentingan minjem duit, dia mau datang kalau ada perlunya aja. Ada urusan mah ada yang ziarah. Itu bedanya dari 4 kelas ya. Wa kullu fadilin, adapun tiap-tiap orang mulia. Wal ba'du, adapun setengahnya adalah afdalu, lebih mulia dari utama. Jadi orang-orang mulia itu pun indallah berkelas-kelas, tergantung kemuliaannya. Sama-sama sabarnya, cuman kelas sabarnya berbeda. Ada orang yang sabar kekurangan, gak punya duit, gak punya apa-apa, bisa sabar. Tapi begitu dia dijelek-jelekin sama orang, dia nggak terima. Ada itu. Kelas sabarnya berbeda. Ada orang yang betah hidup serba berkekurangan, tapi begitu dia dijelek-jelekin orang, dia naik darah. Samalah seorang istri misalnya. Seorang istri ada yang sabar, betah hidup menderita sama suaminya. Makan sekali sehari, kadang-kadang sehari makan, sehari enggak, betah. Tapi begitu suaminya kawin lagi, nggak kuat dia. Kenapa? Karena kesabarannya nggak sama. Ya, bukan masalah dia hafal Quran, ngerti hadis, bukan itu. Makanya kemuliaannya di hadapan Allah pun berbeda. Makanya Nabi yang paling sabar itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Nuh itu terkenal sabar. 900 tahun berdakwah siang malam, mengajak orang beriman kepada Allah. Yang ikut cuma 70 orang. Akhirnya setelah 900 tahun Nabi Nuh habis kesabarannya. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, hancurkan seluruh orang-orang kafir di permukaan bumi ini. Binasakan ya Allah, jangan kau sisakan satu pun. Akhirnya terjadilah kiamat pertama pada zaman Nabi Nuh, banjir besar. Seluruh orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang yang durhaka sama Allah dihancurkan oleh Allah, tidak disisakan satu pun. Itu Nabi Nuh 900 tahun nahan itu. Akhirnya habis juga kesabaran. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu berdakwah ke Taif, waktu itu istri beliau meninggal dunia, paman beliau meninggal dunia, pendukung dakwah beliau berkurang. Karena dakwah ini butuh pendukung, ya. Orang-orang yang punya kapasitas besok akan ditanya di hari kiamat. Kamu dulu di dunia mampu mendukung dakwah, kenapa kamu dablek di dunia? Kamu dukung. Apa alasan? Tanya besok di akhirat. Gak bisa selamat sendiri-sendiri, gak bisa. Keselamatan satu berkaitan dengan keselamatan yang lain. Di saat paman Rasul meninggal, istri Rasul meninggal, Rasul mencari dukungan baru ke Taif. Dakwah ke Taif. Di Taif bukannya disambut, malah disambit dengan batu.
Nabi dilempari batu. Kalau orang sekarang dakwah enak, dapat amplop. Ngaji, bahas ini, bahas itu, ujung-ujungnya nanti pulang bawa amplop. Kalau Nabi dulu enggak. Dakwah ke Taif dilempari pakai batu. Sehingga seluruh tubuh Nabi berlumuran darah. Kemudian Nabi pergi. Di perjalanan datang malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, "Wahai Muhammad, coba kamu lihat ke sana." Disuruh lihat ke Gunung Taif. Di situ udah siap malaikat-malaikat untuk diperintah. Kalau kau perintah sekarang Muhammad mengangkat Gunung Taif itu, kau timpakan kepada orang yang tadi menganiayamu, maka malaikat itu akan segera melaksanakan. Lalu apa kata Nabi? Jangan Jibril. Kalau mereka mati terus saya dakwah sama siapa? Kalaupun mereka tidak bisa hari ini mengikuti dakwah saya, kata Nabi Muhammad, insya Allah anak cucu mereka nanti akan mengikuti. Dan terbukti setelah zaman itu banyak ulama-ulama besar yang berasal, yang lahir di daerah Taif. Jadi Nabi kita itu sangat sabar. Sabarnya nggak ada batasnya. Kalau kita sabarnya batas sehari 2 hari. Sabar-sabar, setelah itu dendam. Makanya derajat indallah itu berbeda-beda. Sama-sama sabarnya, tapi kesabarannya kelasnya berbeda-beda. Sama-sama ikhlasnya, ikhlas, tapi keikhlasannya berbeda. Insyaallah kita lanjutkan. Astaghfirullah Rabbal